Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita berkumpul kembali di dalam pengajian ilmu shorob, di mana yang sekarang sudah sampai ke pertemuan ke 16 ya. Di pertemuan ke-16 ini kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh bentuk fi'il madi dari sulasi mujarrad ya. Contoh-contoh bentuk fi'il madi dari sulasi mujarrad adalah seperti sebagaimana yang saya sudah tuliskan di whiteboard berdasarkan perkataan Syekh Abdul Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani rahimahullahu ta'ala fasahallahu lahu fi qabrih, yaitu ini dari mulai Nasara ini kita sambil bernasid ya, berirama, menghafalkannya supaya cepat hafal ya, cepat kita pahami. Dari mulai sini nih, contoh bentuk fi'il madi dari sulasi mujarrad. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, ini bentuk-bentuk fi'il madi. Apa saja itu bentuk fi'il madi? Banyak seperti itu. Mari kita lihat ini dari syarah kitab Al-Kailani ya, yaitu kita telah mempelajari tentang definisi mabni fa'il di pertemuan ke-15. Di pertemuan ke-15 telah dijelaskan tentang definisi mabni fa'il, yaitu apabila dari sulasi mujarrad apabila huruf awalnya difathahkan, berarti ini fi'il madi mabni fa'il. Cuman ini buat mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad itu satu, mudzakkar itu laki-laki, ghaib itu tidak ada di hadapan. Berarti nasoro itu peruntukannya buat laki-laki yang tidak ada di hadapan. Nasoro itu bagiannya, kalimat fi'ilnya. Nasoro berarti terjemahnya nasoro itu sudah menolong dia laki-laki yang tidak ada di hadapan, mufrad mudzakkar ghaib. Nasoro. Nah, nasoro untuk apa? Nasoro dipanjangkan roknya, yaitu itu fi'il madi mabni fa'il buat tasniyah mudzakkar ghaib. Tasniyah itu dua orang, mudzakkar itu laki-laki, ghaib itu tidak ada di hadapan. Berarti nasoro terjemahnya sudah menolong dua orang laki-laki yang tidak ada di hadapan. Berarti sudah menolong dia berdua sudah menolong, yaitu laki-laki semua. Nasoru, kalau nasoru itu sama fi'il madi mabni fa'il karena difathahkan awalnya kan, difathahkan. Ini peruntukannya jama' mudzakkar ghaib. Jama' itu banyak, mudzakkar itu laki-laki, ghaib itu tidak ada di hadapan. Berarti terjemahnya nasoru sudah menolong mereka laki-laki. Ya, mereka laki-laki berarti tidak ada di hadapan mereka laki-laki. Kemudian nasorot. Nasorot ini juga sama, ini fi'il madi mabni fa'il. Apa alasannya? Alasannya karena awal fi'il madinya
kasih harokat fathah, maka disebut nasoro itu fi'il madi mabni fa'il. Peruntukannya yaitu mufradah muannasah ghaibah. Mufradah itu satu, muannasah itu perempuan, ghaibah yang tidak ada di hadapan. Berarti nasorot sudah menolong dia. Dia siapa ya? Dia perempuan, berarti siapa? Misalnya Zainab lah misalnya. Nasorot sudah menolong Zainab. Nah, karena Zainab itu kan satu orang perempuan. Nasorota berarti ini fi'il madi mabni fa'il tapi tasniyah muannasah ghaibah. Tasniyah itu dua orang, muannasah itu perempuan, ghaibah tidak ada di hadapan. Misalnya Nasorota sudah menolong Zainab dan Ruqayyah misalnya. Nasorota berarti dua orang perempuan yang tidak ada di hadapan. Kemudian nasorna itu fi'il madi mabni fa'il tapi buat peruntukan jama' muannasah ghaibah. Peruntukannya jama' itu banyak, muannasah itu perempuan, ghaibah itu tidak ada di hadapan. Berarti nasorna sudah menolong mereka para santriat gitu. Para santri-santri perempuan misalnya sudah menolong. Kemudian yang selanjutnya yaitu nasorta fi'il madi mabni fa'il karena awal hurufnya difathahkan. Peruntukannya nasorta yaitu mufrad mudzakkar mufrad satu orang, mudzakkar laki-laki, muhotob yang ada di hadapan. Berarti kalau yang ada di hadapan mah terjemahnya kamu satu orang laki-laki. Nasorta berarti kamu sudah menolong. Nasorta kamu sudah menolong. Kalau nasortuma berarti fi'il madi mabni fa'il, cuman ini untuk dua orang yang ada di hadapan, berarti kamu dua orang. Misalnya di hadapan kita itu ada Umar dan Khalid misalnya, maka bahasanya kita nasortuma, kamu sudah menolong. Nasortuma, kamu sudah menolong misalnya, seperti itu. Nasortum itu fi'il madi mabni fa'il. Apa sebabnya disebut mabni fa'il? Karena awal hurufnya difathahkan. Peruntukannya nasortum jama' mudzakkar mukhotob. Jama' itu banyak, mudzakkar itu laki-laki, mukhotob itu yang ada di hadapan. Kemudian selanjutnya ini sudah berapa menit nih? 2 menit lagi ya, 2 menit lagi kita percepat. Nasorti mabni fi'il madi mabni fa'il mufrad muannasah muhotobah, satu orang perempuan yang ada di hadapan. Berarti nasorti sudah menolong kamu. Misalnya di hadapan kita itu ada Zainab. Nasortuma berarti ini buat mufradah tasniyah muannasah muhotobah, mabni fa'il tasniyah muannasah muhotobah. Berarti ini dua orang perempuan. Jadi nasartuma sama, kalau muannas itu sama, tasniyah itu sama antara muannas dan mudzakkar. Di mudzakarnya di situ nasartuma, di muannasnya juga nasartuma sama. Cuma yang beda mufrad dan jamak. Jamaknya nasartunna. Nasartunna itu adalah fi'il madi mabni fa'il karena difathahkan awalnya. Peruntukannya jama' muannasah muhotobah, berarti buat perempuan banyak yang ada di hadapan. Misalnya di hadapan kita itu banyak ibu-ibu, berarti bahasanya nasortunna, sudah menolong kamu semua gitu. Ibu-ibu di hadapan kita misalnya, seperti itu. Nasortu itu fi'il madi mabni fa'il, peruntukannya mutakalim wahdah. Mutakalim itu berarti yang orang yang bercerita, wahdahu sendiri. Jadi hanya untuk orang yang bercerita. Maka terjemahnya nasortu sudah menolong saya, berarti yang bercerita itu saya. Maka terjemahnya nasortu sudah menolong saya gitu. Kemudian nasorna fi'il madi mabni fa'il, peruntukan mutakalim ma'al ghair. Mutakalim itu orang yang bicara, ma'al ghair beserta yang lainnya, berarti kami.
Makanya nasorna terjemahnya sudah menolong kami semua, karena nasorna itu mutakalim ma'al ghair. Ini harus dihafal nih, wajib dihafal supaya nanti makin ke depan kita makin paham, bukan makin puyeng gitu ya. Dihafal. Mari kita hafal sebelum diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Kita kembalikan baca lagi ya irama menghafalnya, irama menghafal supaya gampang paham, gampang dihafal, yaitu dari awal nasoro ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Sekali lagi, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Bagus sambil menghafal irama itu sambil digerakkan ya. Kalau misalnya kalau yang tidak ada di hadapan berarti isyaratnya ke belakang. Nasoro ini kalau tangan kanan berarti laki-laki, tangan kiri berarti perempuan ya, isyaratnya seperti gini. Nasoro berarti satu orang nih laki-laki, ini tangan kanan laki-laki kan. Nasoro ini untuk menghafal aja, untuk menghafal. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, ini perempuan nih. Nasorota, nasorna, gitu. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Itu untuk menghafalnya seperti itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.